Assalamualaikum, kami dari kelompok terakhir. Ini adalah video penjelasan atau slide tentang mata kuliah hadis psikologi dengan judul Kepribadian Manusia dan Hadis Nabi. Oke, tanpa perlu panjang lebar, langsung saja masuk ke slide yang pertama, yaitu kami ingin terlebih dahulu menjelaskan apa makna kepribadian manusia. Pertama, kepribadian manusia bisa diartikan keseluruhan cara seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Jadi, kepribadian manusia bisa dilihat dari bagaimana reaksi interaksi mereka terhadap individu lain. Apakah ketika mereka mendapat sesuatu itu menjadi marah atau menjadi senang? Itu tergantung dari kepribadian manusia masing-masing. Nah, kepribadian itu paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur yang ditujukan oleh seseorang. Jadi, apakah dia termasuk dalam kategori yang pemarah atau dia termasuk dalam kategori seseorang yang mudah sedih, itu bisa diukur dengan kepribadian manusia ini. Selain itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Kepribadian inilah yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lain. Ada yang memiliki sifat pendiam, ada yang memiliki sifat periang. Itu semua menjadi ciri-ciri sifat kepribadian seseorang. Lalu, bagaimana Islam memandang tentang kepribadian manusia ini? Ada sebuah hadis Nabi yang menjelaskan rawahu Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, hati itu ada 4 macamnya. Yang pertama, hati yang bersih, ya seperti lentera yang bercahaya. Kedua, hati yang tertutup, ia terikat dengan tutupnya. Ketiga, hati yang sakit. Dan keempat, hati yang terbalik. Nah, berikut penjelasan detail hadis Nabi tersebut. Pertama, adapun hati yang bersih adalah hatinya orang yang beriman. Ia seperti lentera yang bercahaya. Kedua, sedangkan hati yang tertutup adalah hati orang kafir. Ketiga, hati yang sakit adalah hati orang yang munafik. Ia mengetahui yang baik namun ia mengingkari. Keempat, dan hati yang terbalik adalah hati yang di dalamnya ada iman dan nifak. Contoh keimanan di situ adalah seperti tanah yang dapat memberikan air yang bersih. Sedangkan nifak adalah seperti bisul, di dalamnya hanya nanah dan darah. Maka di antara keduanya yang paling kuat ia akan mengalahkan lainnya. Jadi, yang keempat ini adalah hati yang mana yang paling kuat akan menangkannya antara keimanan dan keburukan. Jadi di hadis Nabi manusia itu digolongkan menjadi 4 macam jenisnya. Lalu bagaimana sains dan keilmuan memandang kepribadian manusia? Sebenarnya banyak teori yang menjelaskan tentang kepribadian manusia. Ada puluhan teori tentang kepribadian manusia. Teori Sigmund Freud, teori Carl Gustav Jung, Karen Harley, teori Alfred Adler, banyak. Tapi manusia yang paling diketahui adalah teori yang dikemukakan oleh Hippocrates dan Galenus. Jadi Hippocrates dan Galenus ini adalah 2 orang. Hippocrates membuat dasarnya lalu diteruskan oleh Galenus untuk lebih dijelaskan lebih detail kembali. Hippocrates adalah filsuf pada masa 400 tahun sebelum Masehi yang menjelaskan bahwa di dalam tubuh manusia terdapat 4 cairan yang berbeda. Cairan yang paling dominanlah yang akan mempengaruhi kepribadian atau sifat manusia tersebut. Jadi menurut Hippocrates, tubuh manusia itu memiliki 4 macam cairan. Nah, cairan mana yang paling dominan itu akan mempengaruhi dari kepribadian seorang manusia. Berikut ini kami tampilkan pembagian kepribadian menurut teori Hippocrates. Ada 4 macam, yaitu sanguinis, koleris, flegmatis, melankolis. Penyebab yang dominan adalah sanguinis, di dalam tubuhnya adalah dominan darah, sedangkan koleris dominan cairan di tubuhnya adalah empedu kuning, flegmatis adalah dominannya lendir, sedangkan melankolis cairan dominannya adalah empedu hitam. Karakteristiknya adalah sanguinis adalah orang yang ekspansif, lincah, periang, mudah tersenyum, tidak stabil dan optimis. Sedangkan koleris karakteristiknya adalah garang, mudah marah, mudah tersinggung, pendam, serius. Flegmatis memiliki karakteristik lamban, sabar, plastis, tenang, dingin, tidak mudah bergerak, tidak mudah terpengaruh. Sedangkan melankolis memiliki karakteristik pesimistis, pemurung, kaku, penakut. Kesimpulan dari semua itu tadi adalah kepribadian manusia menurut hadis dan teori yang paling terkenal yaitu menggunakan teori Hippocrates memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki jumlah 4. Akan tetapi perbedaannya adalah pada penjelasannya. Jadi kalau
hadis Nabi tadi juga membagi 4, Hippocrates juga membagi 4. Kan tetapi bedanya adalah tentang penjabaran dari teori-teorinya. Lalu dengan berkembangnya ilmu dan sains, kepribadian dijelaskan jauh lebih banyak dari sekedar 4 pembagian di atas. Dengan ilmu dan perkembangan sains sekarang, kepribadian justru jauh dijelaskan, memiliki banyak teori, memiliki banyak penjelasan. Ada tadi dari mungkin teori Sigmund Freud, teori Carl Gustav Jung, atau teori dari Albert Aldrin. Jadi lebih banyak dari sekedar 4 yang itu tadi. Lalu dengan adanya hadis tadi tentang kepribadian manusia, tujuannya adalah ada sifat-sifat yang Nabi SAW menyuruh kita untuk menjauhi sifat-sifat tersebut. Ada beberapa sifat yang Nabi menjelaskannya adalah sifat yang buruk, dan ada juga sifat yang baik yang harus dilakukan oleh umat Islam. Lalu apa sih manfaat dari penjelasan kepribadian manusia setelah dijabarkan sebegitu jelasnya? Adalah dengan dijabarnya kepribadian manusia secara sains dan keilmuan, semoga bisa membantu kita di dalam menghindari sifat-sifat yang tidak disukai. Jadi kan setelah ada beberapa sifat yang mungkin buruk, maka kita bisa mengetahui ciri-cirinya, kita bisa mengetahui tanda-tandanya sebelum akhirnya kita menghindari sifat tersebut. Sekian video penjelasan dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.